Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Anabel, Saya Meilan. Saya Valen. dan kami dari Konsiensia Choir. Pada hari ini, kami akan melakukan demo ekskul mengenai ekskul kami, yaitu paduan suara. Nah, sebelum kita mulai, pasti pada bingung dong, apa sih itu Conscientia Choir? Nah, Conscientia Choir itu berasal dari bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Conscientia sendiri itu berasal dari bahasa Spanyol, artinya adalah suara hati, kesadaran, hati nurani, dan perasaan. Sedangkan choir itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya paduan suara. Nah, jika digabungkan, Conscientia Choir itu artinya adalah paduan suara yang dibentuk dengan penuh kesadaran dan berasal dari suara hati atau kemauan diri kita sendiri, dengan tujuan untuk mengharumkan nama sekolah dengan melakukan setiap kegiatannya dengan penuh perasaan dan hati nurani yang tulus. Nah, ini merupakan bagian kepengurusan dari Padus SMA 21 atau Conscientia Choir. Nah, di sini ada pembinanya yaitu Bu Mel, guru musik di SMA 21. Lalu kita dilatih oleh Kak Borgia dan diketuai oleh Kak Nabel. Nah, di Padus sendiri itu juga ada PJ sopran, PJ alto, dan PJ tenor, karena di Padus itu kita dibagi berdasarkan suara-suara kita, berdasarkan tingkatan suara yang kita miliki. Nah, di Padus sendiri, kita memiliki jadwal latihan, yaitu setiap hari Jumat, jam 15.30 atau pada saat pulang sekolah, di tempatnya di gedung A atau di gedung B. Nah, ini merupakan jadwal latihan ketika kita masih sekolah offline ya. Kalau misalnya sekolah online, itu kita menyesuaikan. Jadi, pastinya dilakukan secara online dan mengikuti arahan dari sekolah juga, serta jamnya juga disesuaikan karena mengikuti jadwal yang kita gunakan saat kita belajar online. Nah, di sini ada posisi paduan suara. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, di paduan suara kita itu dibagi berdasarkan nada yang kita miliki. Ada sopran 1, yaitu jenis suara tertinggi untuk perempuan dengan jangkauan nada C4 sampai G5. Lalu yang kedua, ada sopran 2, yaitu jenis suara antara sopran 1 dan alto. Jenis suara ini biasanya bisa menjangkau nada A3 sampai A5. Nah, sopran 2 ini juga merupakan posisi paduan suara untuk perempuan ya. Nah, lalu selanjutnya itu ada alto, jenis suara dengan tingkat ambitus terendah dari seorang perempuan dengan tingkat ambitus antara F sampai D2. Lalu selanjutnya untuk posisi paduan suara untuk laki-laki, itu yang pertama ada tenor. Nah, tenor ini jenis suara tertinggi pada laki-laki dengan jangkauan nada C3 hingga 4, serta lalu ada bass, yaitu jenis suara terendah pada laki-laki dengan jangkauan nada E2 sampai E4. Jadi untuk masuk padus ini nanti kalian nggak perlu bingung karena sebelum masuknya kita akan ada tes suara. Tujuannya adalah untuk menentukan kalian tuh nanti kalau misalnya masuk padus posisinya tuh di mana sih gitu. Nah, apa saja yang dipelajari? Yang pertama itu ada teknik bernyanyi. Yang pasti ketika kita masuk padus, kita dilatih untuk bisa bernyanyi lebih harmonis lagi, lebih indah dari yang kita bisa sebelumnya. Nah, kita juga dilatih untuk bisa melakukan teknik pernafasan yang benar, bagaimana agar suaranya tidak goyang atau pecah, bagaimana bisa mendapatkan suara vibrato atau staccato, serta menggunakan teknik vokal saat menyanyikan suatu lagu yang berbeda-beda. Lalu juga kita belajar tentang harmonisasi, tentang cara pecah suara. Nanti kita dibagi juga tuh ketika kita sudah masuk posisinya di sopran, alto, dan lain-lain, kita bernyanyi secara pecah suara untuk mewujudkan harmonisasi ini, serta membentuk harmonisasi yang benar atau akapela. Lalu hal yang didapatkan lainnya adalah yang pertama ada kerjasama, kekompakan, serta rasa kekeluargaan dan jaringan pertemanan yang baru. Nah, ketika kita masuk padus itu, tentunya kita bisa mendapatkan teman-teman baru, serta kita juga bisa membangun pertemanan yang baik dengan kakak kelas yang ada di padus ini. Serta kita juga dapat meningkatkan teknik vokal dan harmonisasi yang indah, sehingga bisa meningkatkan suara vokal kita lebih bagus lagi, serta meningkatkan kita kreativitas kita dalam bernyanyi, atau dalam menulis lagu, atau bahkan dalam mengaransemen lagu. Nah, ini adalah prestasi dari Conscientia Choir. Kami pernah bernyanyi di Aubade di Istana Negara, tentunya membawa nama baik sekolah, membanggakan nama baik sekolah. Juga pernah juara 3 Vogo Cup
44 serta menjadi petugas rapat raksasa IKADA di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Nah, acara-acara yang kami ikuti selama menjadi anggota PADUS itu sangat beragam dan dalam frekuensi yang sering gitu. Jadi nggak cuma sekali dua kali, tapi kami juga sering banget untuk membawa nama sekolah ke acara-acara penting seperti bertemu dengan Bapak Wali Kota, bahkan sampai Bapak Gubernur, bahkan di sini sampai ke Istana Negara untuk tampil di muka umum gitu. Nah, selanjutnya itu ada juara 1 tingkat nasional Lomba Paduan Suara Jambore Nasional UKS di Malang. Lalu ada ini yang lain bisa dilihat sendiri ya, ada juara 3 Lomba Lagu Pemilu tingkat kota, serta menjadi Duta BPOM yang dihadiri oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, serta menjadi petugas upacara yang seperti tadi aku bilang, kita bertemu dengan Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, dan yang lain-lain menjadi petugas upacara Hari Ibu di kecamatan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ya ke fakta atau mitos dari paduan suara kita. Masuk PADUS gak harus aktif-aktif banget. Nah, pernyataan yang tadi itu mitos ya, teman-teman. Anggota PADUS itu harus aktif dalam mengikuti lomba PADUS, latihan rutin, maupun dalam latih percaya diri. Sehingga jaringan kekeluargaan antar anggota tetap terjaga. Yang kedua, nggak bisa nyanyi, tapi jago main alat musik juga bisa loh masuk PADUS. Nah, teman-teman, itu fakta ya. Menjadi anggota PADUS nggak harus dari suara juga kok. Tapi, kalau kamu punya kemampuan bermain alat musik, kamu juga bisa join ke PADUS. Nah, yang ketiga, kalau mau masuk PADUS, suaranya harus bagus Raisa ya. Enggak ya, teman-teman, itu mitos. Bergabung dengan PADUS tidak harus memiliki suara yang bagus juga kok. Tenang aja, kalau kamu punya kemampuan yang kuat, untuk ikut PADUS dan melatih kemampuan bernyanyimu, kamu bisa kok join ke PADUS. Nah, sekarang tunggu apa lagi nih? Yuk join ke PADUS. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Semoga teman-teman tertarik ya untuk ikut PADUS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.